di dalam kandungan ini tuh sebenarnya berapa kalorinya. Misal saya yang Nah, susu UHT. Oh, terus kemudian ini ada glukosanya berapa gitu. Mungkin kita mengenal susu itu ada susu yang varian rasanya vanila, coklat, ya. stroberi gitu. Padahal kalau dilihat, monggo nanti coba dilihat, ternyata kalau yang coklat itu glukosanya itu lebih tinggi. Padahal kalau Mm-mm. misalkan kita terlalu sering memberikan glukosa pada anak kan juga tidak bagus. Nanti dia takutnya akan terjadi obesitas gitu. Itu contoh dari kita melek terhadap label gitu. Iya, boleh sharing Om Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya, dan selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Baik, hari ini saya akan membahas tentang nutrisi yang baik untuk mencegah stunting bersama dengan Mbak Ami Muladi MKep. Beliau adalah seorang dosen D3 Keperawatan di Stikes 17 Kota Surakarta, Solo. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, nanti silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ya, Mams. Sambil menunggu Mbak Ami bergabung, Mbak Ami sudah berada di ruangan. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mirza. Sehat? Akhirnya bertemu online juga ya, Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Semoga selalu diberi kesehatan ya semua buat yang sedang Amin. masuk siaran hari ini. Amin, amin. Baik Mbak, kita langsung saja nih, hari ini kita akan membahas tentang nutrisi yang baik untuk mencegah stunting nih Mbak. Sebelumnya kita mungkin sudah banyak digaungkan mengenai kasus stunting ini ya Mbak ya, dan mungkin masyarakat juga sudah tahu gitu bahwa stunting ini adalah kondisi di mana anak kekurangan energi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan pertumbuhan anak ini menjadi tersendat, disertai juga dengan pertumbuhan tinggi anak yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah, berdasarkan dari hasil survei status gizi balita tahun 2019, ternyata kasus stunting kita ini masih 27,67%, di mana prevalensi ini tentu masih di atas dari angka yang sudah ditetapkan oleh WHO bahwa suatu negara tidak boleh lebih dari 20%, begitu ya Mbak ya. Kemudian sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai stunting ini, banyak masyarakat mungkin yang masih belum mengerti kapan sih anak ini dikatakan stunting, Mbak? Oh iya, ya. Terima kasih Mbak Mirza. Sebenarnya tadi yang dikatakan Mbak Mirza benar ya. Jadi memang di tahun 2019 ya itu memang ditemukan di Indonesia itu untuk kasus stunting masih 27,76% ya, di mana standar WHO itu memang harusnya di bawah 20% gitu. Dan memang harapan Pak Jokowi ya di tahun 2024 itu kalau bisa Indonesia masuk dalam 14%, yaitu tantangan yang berat terutama di masa pandemi ini. Sebenarnya kapan anak itu dikatakan stunting itu kan tidak serta-merta bisa dilihat secara fisik gitu. Jadi ini kita memang harus dengan menggunakan kalau istilahnya GPA ya, atau grafik pertumbuhan anak, di mana di situ yang dikatakan stunting itu uh, panjang badan atau tinggi badan itu kurang dari minus standar deviasi gitu. Jadi memang ada ukurannya gitu, tidak serta merta oh anak itu pendek gitu, terus kemudian berat badannya kurang itu dikategorikan stunting gitu, nggak bisa. Jadi memang ada ukurannya. Nanti kalau kita membuka di grafik pertumbuhan anak itu kan ada kayak apa kurva, sama aja kalau kita di tumbuh kembang itu kan ada dua pengukuran ya, yaitu dengan GPA dan yang kedua dengan antropometri gitu. Mungkin kita lebih mengenal dengan antropometri dengan tinggi badan, berat badan, dan IMT gitu. Cuman di sini memang dengan memakai GPA itu lebih jelas karena di sana sudah ada aturannya kayak berat badan berapa, panjang badan atau apa tinggi badan berapa, itu nanti sudah kelihatan standar deviasinya berapa lah, itu kelihatan. Yang memang yang dikatakan anak stunting itu kalau standar deviasinya minus dari 2 gitu Mbak Mirza. Oke, berarti anak dikatakan stunting bahwa standar deviasinya minus dari 2. Bisa dilihat dari pengukuran KMS tentunya ya Mbak ya. Sebenarnya Oke. bukan dari KMS, tapi dari grafik pertumbuhan anak. Mungkin nanti dari kayak apa bidan ya, kayak di Posyandu itu kan bisa gitu. Tapi memang selama ini kita dengan memakai KMS juga bisa sih. Cuman karena yang dikatakan stunting itu kan sebenarnya tidak hanya melihat dari berat badan, tapi dari berat badan juga gitu. Karena kita kadang oh anak itu kelihatannya kurus gitu, tapi tinggi kan ada yang seperti itu. Lah itu kita lihat dari memang dari GPA-nya itu.
Oke, baik. Mbak. Di masyarakat juga banyak nih Mbak yang beredar bahwa, oh anak saya pendek, apakah dia stunting gitu? Padahal kalau misalkan stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting begitu ya Mbak ya. Nah, apa sih perbedaan antara stunting dan short stature itu sendiri atau anak dengan perawakan pendek Mbak? Ya, kita di istilah medis ada mengenal istilah stature ya atau perawakan Stature, pendek. ya. Walaupun sama kalau kita bahasa umumnya kalau stunting itu kan karena bertubuh pendek. Cuman ini agak ada perbedaannya. Kalau stunting itu kan dia itu dimulai dari status nutrisi dari awal. Jadi kita itu menghitung dari 1.000 hari kehidupan pertama si anak tersebut gitu ya. Kalau stature itu kan dia dari berbagai ini ya penyebabnya itu dari beberapa macam gitu. Ada yang dia itu patologis sama non patologis normal gitu. Kalau normal itu contohnya ya, contoh misalkan mohon maaf nih orang tua yang tubuhnya pendek gitu kan itu genital, genital ya. Jadi maternal gitu ya. Jadi tinggi anak itu sesuai dengan tinggi badan orang tua baik ibu dan anak. Rata-rata memang kalau orang tua dengan tubuh mohon maaf pendek itu karena genitalnya memang gennya itu jadi sehingga anaknya pendek itu bisa dikatakan short stature itu yang normal. Yang patologis sendiri itu ada beberapa ya contoh karena gizi jelas kalau gizi itu memang mempengaruhi tumbuh kembang terutama tinggi badan dan berat badan. Kemudian infeksi. Terus kemudian yang proporsional tadi yang proporsional yang tidak proporsional itu contohnya Ya, ya bisa dilanjut Mbak Ami. Untuk ya contohnya tadi Mbak Ami agak sedikit terputus. Oh ya, jadi kita kalau untuk di apa tadi short stature ya, saya ulang ya, kalau di short stature tadi kan banyak faktor gitu. Kita ada yang dia itu variannya normal sama patologis. Kalau normal tadi kan memang dari karena pengaruh orang tua dari genital gitu. Itu memang kita tidak bisa apa istilahnya kadang tidak bisa kita perbaiki gitu karena memang dari genital orang tuanya memang tubuhnya pendek, mohon maaf. Biasanya rata-rata itu memang anaknya jadi tinggi badannya memang sesuai dengan tinggi badan orang tua gitu. Yang kedua itu dari patologis. Kalau patologis kan memang ada itu bisa karena infeksi, bisa karena memang dia kelainan penyakit ya. Kayak misalkan contoh sindrom Turner, Down syndrome itu juga bisa mempengaruhi perawakan pendek itu tadi gitu Mbak Mirna. Jadi kalau untuk stunting sendiri dia memang rata-rata memang dia itu dimulai dari memang gizi yang buruk ya. Jadi pencetusnya gitu penyebabnya kalau yang ya tadi dia ada dua faktor itu tadi. Oke, Gitu. baik. Berarti Jadi, untuk perbedaannya bahwa stunting ini dikarenakan oleh gizi yang buruk pada anak, sedangkan kalau misalkan short stature tadi disebabkan karena genetika dari orang tua. Bisa dikatakan seperti itu ya Mbak simpelnya. ya betul Mbak Ya. Mirza. Oke, kemudian sebenarnya apa sih Mbak penyebab dari stunting ini dan dampak yang mungkin terjadi pada anak nih Mbak ketika anak mengalami stunting? Ya, sebenarnya kalau berhubungan dengan penyebab itu banyak faktor ya. Kalau kita bicara tentang gizi itu pasti merembet kemana-mana ya. Mungkin nanti saya menghubungkan dengan hamil, dengan prakonsepsi, karena memang dimulai dari sana gitu. Kenapa sih gizi buruk anak itu terjadi? Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan tentang apa apa penata laksanaan pada bumir gitu, mungkin ada yang bertanya-tanya. Mungkin sekalian saya jelaskan di sini. Jadi kayak kita itu siklus kehidupan pada rantai makanan gitu. Kan kita itu mulai kalau bayi itu pasti dimulai dari plasenta ya. Plasenta ketika dia itu di dalam kandungan gitu. Sehingga tidak serta-merta gizi ini didapatkan itu ketika dia lahir aja, tapi ketika dia itu pas konsepsi gitu. Jadi ketika si ibu ini sedang hamil, kalau ibu ini nutrisinya tidak bagus, tidak maksimal, contoh nih ya, dia kekurangan zat besi, terus kekurangan asam folat seperti itu. Kita tahu bahwa besi dan asam folat itu sangat penting, terutama asam folat ya. Asam folat itu sangat penting untuk pembentukan saraf di otak ya, dan dia fungsi di DNA, di mana di DNA sendiri yaitu tadi untuk perkembangan saraf di otak. Makanya kan di susu itu kadang kemasannya mengandung DNA itu harganya lebih mahal karena memang fungsinya luar biasa untuk DNA itu. Itu dan zat besi. Zat besi kita tahu kalau ibu hamil itu kalau kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia. Nah itu kan yang sangat berbahaya. Kalau dua zat ini terjadi pada ibu, otomatis dia nanti pada janinnya itu juga akan berpengaruh ketika dia lahir gitu. Karena ketika di masa kehamilan dia sudah mengalami kekurangan nutrisi pada ibu hamil tersebut.
itu nanti akan berlanjut ketika anak tersebut lahir, ditambah lagi misalkan nanti dari apa istilahnya ketika dia ibunya ini sudah melahirkan, nanti ada ASI gitu ya. Kan lebih baik itu memang diberikan dengan ASI gitu. Kalau misalkan tidak diberikan dengan ASI dengan susu formula, sebenarnya juga tidak recommended walaupun kenyataannya ada gitu ya, ada yang disambung gitu. Itu juga sangat berpengaruh sekali gitu. Karena dengan pemberian ASI itu lebih maksimal, istilahnya kita sudah tahu kandungan ASI itu memang fungsinya bisa untuk mencegah terjadinya infeksi ya untuk bayi yang dengan pemberian ASI dan tidak ASI. Nah itu dilanjutkan dengan 2 tahun pertama dari si bayi. Bagaimana si ibu ini memberikan nutrisi pada 2 tahun kelahiran pertama, karena yang dikatakan stunting itu memang 0 sampai 2 tahun tersebut gitu. Apakah di usia 0 sampai 2 tahun tersebut itu mengalami gizinya pada anak itu maksimal atau tidak gitu. Karena banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi tadi mulai dari kehamilan, terus kemudian ketika anak itu sudah lahir sampai dia ASI yang harusnya diberikan 0 sampai 6 bulan, ternyata dia belum sampai 6 bulan sudah diberikan. Terus bagaimana pemberian empasi setelah 6 bulan, itu kan juga sangat diperhatikan. Ternyata dari cara menyusui si ibu itu ketika dia memberikan ASI pun juga berpengaruh gitu. Apakah ASI yang diberikan bisa maksimal dengan istilahnya dengan pemberian posisi ASI yang tidak benar tadi, nah itu ternyata juga mempengaruhi. Terus ketika diberikan empasi, apakah empasinya itu diolah dengan benar, gitu kan? Mungkin bunda-bunda di sini atau teman-teman di sini juga sudah tahu bagaimana pengolahan makanan pendamping ASI ya, bahwa sebenarnya ketika di awal itu ketika kita sudah mulai mengenalkan si anak yang 6 bulan ini kita makan, itu kan memang sebenarnya tidak boleh diberikan garam dan gula. Sebenarnya ya itu kan lebih bagus ya dengan rasa normal gitu. Jadi rasa dasar misalkan pisang. Ya, Mbak, ya. Kan ada yang sudah diberikan garam biar biar gurih gitu lah. Itu ternyata juga mempengaruhi sampai 2 tahun gitu ya. Ketika ini tadi kalau di dalam usia 0 sampai 2 tahun itu gizinya tidak maksimal, nanti akan berpengaruh terus gitu. Jadi ketika si anak ini nanti ketika sudah remaja, biasanya pada remaja dengan gizi yang bagus sekarang itu kan juga menstruasi ya, terutama menstruasi itu kan biasanya anak kelas 6 SD itu sudah menstruasi dengan gizi yang sekarang itu sudah luar biasa bagus gitu. Nah itu kalau kita keterlambatan di menstruasi pertama ya, kita pernah mendengar ada yang menstruasi itu sampai SMA, berarti ya itu efek-efek dari gizi yang kurang maksimal ketika si bayi ini di dalam kandungan si ibu ini berefek sampai dia remaja bahkan sampai lansia. Kenapa sampai lansia? Karena ini dimulai dari ketika itu tadi dalam kandungan itu berefek. Tadi nutrisi yang maksimal, tadi pertumbuhan otaknya juga tidak berkembang secara pesat, fungsi sarafnya juga tidak berkembang secara pesat, fisiknya itu kan mempengaruhi kecerdasan, terus kemudian motoriknya itu kan juga terganggu semua. Sehingga ketika lansia pun dengan keadaan kondisi gizi yang buruk tadi ya, yang sudah dimulai dari awal, dia akan rentan untuk terkena itu tadi Mbak Mirza, terkena infeksi gitu. Jadi sebenarnya kita tidak serta-merta sekarang itu kok sakit, sebenarnya kita harusnya melihat dari yang ke belakang gitu. Apakah kemarin-kemarin itu waktu dia anak gitu ya, itu apakah gizinya itu bagus apa tidak gitu. Karena memang kita mengenal di tumbuh kembang anak itu masa emas ya, golden period yang bisa kita kejar itu kan 0 sampai 2 tahun. Nah itu masa emas itu, jadi istilahnya organ vital si anak, terus tadi perkembangan otak itu luar biasa sangat berkembang pesat di usia 0 sampai 2 tahun tersebut. Gitu Mbak Mirza, jadi banyak faktor ya tadi yang mempengaruhi untuk terjadinya stunting, jadi tidak hanya ketika lahir tidak mendapatkan nutrisi yang bagus, itu tidak itu aja, tapi ternyata dimulai ketika si ibu itu sedang hamil gitu. Dan sekarang itu sebenarnya kalau mau mau diruntut lebih ke belakang, sebenarnya harus dipersiapkan ketika prakonsepsi ya. Prakonsepsi itu berarti ketika si ibu ya, ini terutama kita kaum perempuan, bagaimana kita itu istilahnya pembawa rezeki ya istilahnya ya. Kalau kita melahirkan anak yang sehat ya, anak yang sehat, kita persiapkan misalkan, sebelum menikah ini saya harus lah itu tadi loh, harus menyiapkan
oh nutrisi yang bagus gitu. Di beberapa apa namanya mungkin pada laki-laki, oh saya itu kan harapannya kalau menikah, harapannya kan mempunyai keturunan ya Mbak Mirza ya. Itu Kenapa harapannya Mbak? mendapatkan keturunan. Ya kalau kita menikah itu kan Iya, harapannya mendapatkan keturunan. Iya, lah bagaimana kita mempersiapkan untuk mendapatkan keturunan yang bagus gitu. Nah itu kita betul, betul. persiapkan. Jadi sebelum menikah itu bagaimana nutrisi si perempuan terutama ya, karena yang bakal mengandung itu perempuan, bagaimana dia mempersiapkan nutrisi sebelum menikah sampai dengan menikah sampai alhamdulillah diberikan rezeki sampai hamil itu kan tanggung jawab si perempuan tersebut yang calon-calon ibu yang bakal melahirkan anak. Itu Mbak Mirza. Baik, memang memang pada ini slogannya anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas begitu ya Mbak ya. Berarti memang kita harus menjaga sekali ini karena keterkaitan dengan 1000 HPK ini sangat erat dengan kehidupan anak yang akan mendatang. Ibaratnya satu stunting ini kita akan kehilangan satu generasi begitu ya Mbak ya. Sangat berbahaya sekali untuk generasi-generasi ke depannya. Baik Mbak Ami, Ya. kalau misalkan berbicara tentang 1000 HPK tadi sudah dijelaskan sebenarnya mengenai ibu hamil harus mengkonsumsi asam folat dan makanan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada treatment lain nggak mungkin yang bisa digunakan yang bisa oleh ibu hamil bisa untuk mencegah stunting tersebut Mbak selain asupan nutrisi begitu? Eh, untuk mencegah stunting selain asupan nutrisi, kalau kita sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi itu kita dengan pemberian stimulasi, tapi ketika untuk Hmm. mencegah ya kita perbaiki dari gizinya aja Mbak Mirza. Oh, gitu. Jadi kita memang Oke. mendapatkan tadi karena kita dengan memakai ukuran tadi yang dikatakan stunting itu kan memang ada grafik pertumbuhan anaknya itu tadi yang kita ukur. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita berbicara tentang grafik pertumbuhan anak, otomatis kita pasti akan berbicara dengan panjang badan dan tinggi badan atau panjang Tinggi badan ya badan. untuk anak 24 bulan sampai badan, kalau tinggi badan kan usia dari setahun tersebut itu. Jadi memang kita utamanya memang dari nutrisi gitu. Jadi Nutrisi. bagaimana kita membuat nutrisi ini sebagus mungkin, sesehat mungkin sehingga nanti ketika anak terutama di golden period tadi ya 0 sampai 2 tahun ini bisa berkembang pesat untuk tumbuh kembang si anak tersebut. Gitu Mbak Mirza. Oke. Baik Mbak, kalau untuk anak sendiri nih Mbak, nutrisi yang baik dan benar untuk anak ini supaya anak tidak terjadi stunting ini bagaimana Mbak? Kalau untuk nutrisi, ya ini tadi ya, berbicara tentang nutrisi itu pasti kita bicara tentang makanan ya. Mm-mm. Sama dengan hidup itu kan pilihan, ya. Hidup itu pilihan kita mau berbuat baik atau mau berbuat tidak baik gitu ya. Sama dengan makanan. Makanan itu kita ada pilihan. Kita mau sehat dengan makanan atau pingin kita rentan terhadap infeksi. Nah itu tadi, Hmm. sebenarnya itu tadi kalau di anak ya, kalau kita berbicara di anak 0 sampai 2 tahun, apa namanya kita tuh kan ada fase kehidupan yaitu tadi loh tumbuh kembang anak usia 0 sampai 3 bulan, terus kemudian ada fase-fase merangkak, fase dia tengkurap lah seperti itu sama dengan makanan juga. Jadi makanan itu tadi juga tergantung dari fase kehidupan tadi, seperti saya jelaskan Hmm. di awal tadi 0 sampai 6 bulan gitu. Seharusnya kalau untuk bayi itu kan cukup dengan pemberian ASI. Ya betul ya, 0 sampai 6 bulan itu kita cukup dengan ASI aja. Tapi ternyata ada ibu-ibu yang mungkin dengan pola asuh, mohon maaf ya, mohon maaf mungkin dengan yang masih sama orang tua, sama mertua, kalau terutama anak laki-laki biasanya ya, kan nangis, oh ini dia tidak cukup dengan ASI, padahal sebenarnya ASI itu sudah melimpah gitu. Cuman karena nangis, karena kita tidak, apa namanya, kadang nggak tega, kok nangis terus, akhirnya nyolong-nyolong dikasih bubur Hmm. gitu ya. Itu sebenarnya ketika di awal kita sudah salah dalam memberikan makanan, itu tadi loh. Berarti proses infeksi ini sudah mulai terjadi. Kita sudah mulai Hmm. membuat proses infeksi terjadi karena seharusnya 6 bulan itu belum diberikan empasi, tapi ternyata sudah ada yang memulai. Seperti itu, 0 Oke. sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan kita mulai empasi tadi ya. Empasi kita Hmm. dengan diberikan empasi lah itu tadi. Empasi itu sekarang juga banyak ini ya. Apa kalau kita lihat bisa ibu-ibu nih kayak saya dulu ya. Kalau sudah masuk ke toko atau supermarket itu tertarik dengan makanan cepat saji gitu ya. Saya misalkan sebut Hmm. merek, misalkan oh, ada bubur saring ya bisa diolah dengan Milna gitu. Itu sebenarnya juga berpengaruh karena saya yakin bahwa di dalam apa namanya di dalam saset-saset makanan yang dijual itu tadi pasti ada bahan pengawet. Alangkah lebih baiknya kalau kita membuat sendiri. Nah itu dengan bahan mentah yang ada di rumah kita olah,
itu saya rasa gizinya itu lebih bagus. Karena apa? Kita dengan mengolah sendiri tadi ya, yang setelah empasi itu, saya rasa bagaimana olahan ini, apa istilahnya, ketika direbus atau dimasak itu berapa lama itu kan kita sendiri yang menentukan gitu. Kalau yang sudah bentuk dalam produk jadi kayak saset itu, kita kan tinggal mengikuti aturan mainnya. Lah kadang kita tidak tahu bahwa yang ketika makanan-makanan tersebut itu kita panaskan, ternyata bisa merusak zat gizi tersebut gitu. Begitu juga dengan susu formula Mbak Mirza. Mungkin ini saya tekankan karena setelah empasi itu banyak yang nyambung dengan susu formula ya, software ya. Walaupun si ibunya ini ASI sampai 2 tahun gitu. Ini yang kadang salah kaprah di pemberian susu formula gitu. Kadang kita tidak tahu bahwa susu formula itu tidak boleh ditempatkan di dalam wadah yang dia itu tidak gelap gitu, terang. Karena apa? Walaupun itu di wadah, tapi kalau itu kalau kita itu susu kan produknya di aluminium foil ya. Lah itu udah kita buka, terus tempatnya wadahnya istilahnya toples itu dia terkena paparan matahari walaupun secara tidak langsung, itu secara tidak langsung sebenarnya merusak zat gizi gitu. Karena untuk susu-susu yang mohon maaf yang dia itu bentuknya serbuk itu sebenarnya kan sudah dengan proses pengolahan yang dia itu sebenarnya dengan sendirinya sudah merusak gizi gitu ya. Lah itu dengan pengolahan yang dengan kita cara istilahnya penyimpanan ya tadi, dengan cara penyimpanan aja kita sudah nggak benar, itu baru yang pertama. Yang kedua dengan cara membuat. Ketika kita membuat software, ternyata kita juga ada yang salah dengan memberikan, mohon maaf ini, dengan kita secara cepat dengan kita memberikan air dari dispenser gitu. Itu kan sebenarnya tidak direkomendasikan. Lebih baik kita itu dengan memang air yang dipakai untuk istilahnya membuat software ini dengan air yang sudah mendidih gitu, karena berbeda tingkat kematangannya gitu. Jadi itu pun tidak boleh diberikan di air panas. Kalau susu diberikan air panas otomatis sudah rusak gitu. Itu dengan cara pengolahan kayak gitu aja sudah merusak si susu tersebut gitu. Apalagi kita dengan dengan pemberian yang tidak benar. Itu contoh dari susu ya. Terus tadi dari pengolahan makanan. Terus kemudian nanti ketika beranjak 1 tahun lah, 1 tahun itu biasanya kan sudah mulai, anak itu sudah mulai banyak makanan ya, kayak fast food, kayak yang instan aja, misalkan kasih 1 tahun itu kan sudah mulai tumbuh gigi ya, sudah bisa menggigit apa aja. Makanan keluarga begitu ya Mbak ya. Mulai kayak diberikan sosis bakar, kayak gitu kan, ada yang sudah mulai coba-coba seperti itu. Itu kan sebenarnya juga tidak bagus gitu. Ya itu tadi kita memang ya ibu-ibu ya, kita harus emang itulah tanggung jawab kita untuk mengolah makanan itu biar istilahnya hasilnya, produknya itu memang sesuai yang kita inginkan gitu, baik dari cara mencucinya tadi ya, dari higienisnya tadi ya, terus kemudian dari cara membuatnya sampai dengan cara memberikannya pun harus dengan cara yang benar gitu Mbak. Jadi kalau tadi dikatakan nutrisi yang bagaimana, ya itu tergantung dari tahap tumbuh kembang si anak tersebut, karena kan setiap fase dari usia itu kan mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau si anak ini tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, dia harus berapa kalori, itu nanti kan hitung-hitungannya lebih jelimet gitu. Ini yang saya sampaikan secara umum aja gitu. Jadi memang kita perhatikan dari pengolahan dan istilahnya penyiapannya aja. Yang pasti kalau kita untuk tumbuh kembang anak itu di 0 sampai 2 tahun untuk istilahnya perkembangan otak, ya pasti kita kan harus itu tadi ada ya, kita ada gizi makro sama gizi mikro ya. Gizi makro itu kan kita ada protein, energi, kalori gitu ya. Kalau gizi makro, kalau gizi mikro ya kita ada zinc, ya besi, seperti itu, mineral itu kan termasuk mikro. Dua-duanya harus bisa sinkron gitu, harus bisa masuk semua gitu. Baik dari karbohidrat tadi kan, kalau anak tidak mau nasi, biasanya kalau belum makan nasi itu ya belum makan. Padahal sebenarnya anak itu sudah ngemil biskuit tersebut kandungannya sudah ada gula, lah kadang seperti itu. Terus di gizi mikronya sendiri tadi yang sangat penting ya, terutama tadi zinc dan zat besi, karena kita tahu memang zat besi itu sangat penting sekali untuk ibu hamil dan untuk tumbuh kembang anak. Jadi memang gizi makro dan mikronya ini harus seimbang. Yang pasti yang pertama kita harus ada karbohidrat ya. Karbohidrat bisa apa aja, mau dari nasi, terus kemudian roti, tadi juga bisa, terus kemudian sayur mayur gitu, terus kemudian kacang-kacangan ya, kacang-kacangan itu juga bagus untuk anak karena dia ada
kandungan lemaknya itu juga sehat ya untuk kacang-kacangan itu. Terus kemudian yang terakhir kita susu ya, kalau sudah dia itu dengan ada susu formula, alangkah lebih baiknya memang anak itu bisa diberikan dengan susu, terutama kalau saya rekomendasikan bukan saya ini produk ya. Kalau susu yang bentuknya serbuk dibanding UHT itu kalau untuk tumbuh kembang biasanya itu lebih baik yang susu UHT. Memang mahal tapi ya itu tadi dari proses pengolahan itu tadi loh, udah bentuk serbuk itu kan susu diolah serbuk itu kan udah dipres gitu. Tapi kalau susu UHT itu kan proses fermentasi dan sterilisasinya dia masih dalam bentuk cair gitu. Jadi susu UHT lebih bagus dibanding yang susu ini. Cuman memang ya itu tadi harganya lebih mahal. Kembali Tapi pada pilihan masing-masing. kita sesuai dengan ekonomi kita aja. Gitu Mbak Mirza. Iya. Baik Mbak, berbicara tadi tentang masalah pemberian makan anak, ini berkaitan dengan pola asuh dari orang tua seperti yang Mbak Ami sampaikan tadi. Saya tertarik, ini biasanya terjadi pada masyarakat ini, di mana orang tua nggak apa-apa kamu nggak makan nasi, yang penting mau minum susu atau makan buah yang banyak aja gitu. Nanti kan juga kenyang. Biasanya kan orang tua seperti itu ya Mbak ya, kalau anak makan nasi udah minum susu aja. Nah, apakah benar susu ini bisa menggantikan nutrisi pada anak ini Mbak dengan menu seimbang yang tadi Mbak sampaikan? Itu tidak hanya banyak ya memang ya persepsi seperti itu. Saya cukup ini kalau udah minum susu itu udah kenyang gitu. Nah ini tadi saya bicara kalau bicara tentang susu selain ini ya empati ya, berarti kita bicaranya yang setelah 6 bulan ya makan pendukung tadi. Lagi-lagi saya bicara tentang produk itu kita harus melek terhadap label ya. Kita sekarang harus melek terhadap label. Di dalam kandungan produk tadi susu ya. Nanti mungkin bisa langsung praktek gitu karena saya juga mulai iseng nih, ini di dalam kandungan ini tuh sebenarnya berapa kalorinya. Misal saya yang susu UHT. Oh, terus kemudian ini ada glukosanya berapa gitu. Mungkin kita mengenal susu itu ada susu yang varian rasanya vanila, coklat, stroberi gitu. Padahal kalau dilihat, monggo nanti coba dilihat, ternyata kalau yang coklat itu glukosanya itu lebih tinggi. Padahal kalau misalkan kita terlalu sering memberikan glukosa pada anak kan juga tidak bagus. Nanti dia takutnya akan terjadi obesitas gitu. Itu contoh dari kita melek terhadap label gitu. Nah itu nanti bisa kita sinkronkan dengan tadi karbohidrat ya. Karbohidrat biasanya kalau kita sering nasi ya gitu. Padahal sebenarnya di karbohidrat itu selain nasi, mungkin kalau di awal sudah mengenalkan kentang gitu. Kentang di blender itu kan juga kandungannya sebenarnya juga banyak ya. Atau roti gitu ya. Kalau roti tawar kalau belah-belah ini kan ya di blender sebenarnya kan nanti kan sama yang dia itu dari gandum. Itu sebenarnya kalau hanya susu aja belum memenuhi ya Mbak Mirza ya. Jadi ya itu tadi loh, kita kalau untuk karbohidrat itu kan kandungannya kalau untuk memenuhi energi itu kan memang dibanding susu karbohidrat misalkan saya sebut 1 piring nasi itu ya, itu kan karbohidrat kandungannya lebih banyak dibanding susu. Jadi susu itu tidak menggantikan produk dari si karbohidrat tersebut gitu. Jadi kalau misalkan boleh diselang-seling nih, biasanya nih saya juga punya anak yang masih minum susu gitu ya. Biasanya kalau pagi dia minum susu dikasih sereal. Nanti misalkan bangun jam 7:30, 8 dikasih, itu sebenarnya sudah cukup kan? Itu sebenarnya sudah, karena dia terpola sarapan pagi seperti itu gitu. Nanti bolehlah siang, maksud kita mau kasih susu seperti itu lagi kan nggak mungkin. Kalau sudah usia, mungkin kalau sereal belum boleh ya untuk 2 tahun gitu ya. Mungkin baru kita kenalkan sedikit gitu. Kita imbangi dengan nasi gitu. Jadi di antara di antara jam makan itu kan ada istilahnya penyela ya, kita kasih snack. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ini hanya pokoknya minum susu terus gitu. Tanpa makan makanan yang lain, itu kan juga gizinya juga tidak maksimal gitu. Karena ya itu tadi kita harus melek terhadap label, terhadap produk. Di dalam kandungan produk tersebut sebenarnya ada apa aja gitu. Apa yang tidak terpenuhi di dalam susu tersebut itu bisa kita dapatkan dari makanan yang lain selain karbohidrat. Ada sayur mayur ya, terus kemudian ada lauk pauk yang kalau pada anak-anak itu kita lebih banyak protein yang hewani bukan yang nabati gitu. Karena kalau protein nabati itu kan lebih banyak membuat sampah gitu. Istilahnya di dalam tubuh lebih banyak membuat sampah dibanding protein yang berasal dari hewani, dan dia lebih bagus untuk memang tumbuh kembang pada anak. Gitu Mbak Mirza. Jadi susu tidak bisa menggantikan dari karbohidrat tersebut.
Baik, mungkin bisa merubah dari persepsi dan stigma yang ada di masyarakat ini ya. Baik, semoga masyarakat juga lebih aware terhadap asupan nutrisi untuk anak, bahwa memang susu tidak bisa menggantikan konsumsi asupan nutrisi untuk anak itu sendiri begitu ya Mbak ya. Kemudian nih Mbak, jika anak sudah terlanjur stunting nih, apakah ada pengobatan atau treatment untuk anak yang stunting ini supaya bisa dihentikan? Iya, sebenarnya kalau sekarang ya, kalau kita bicara tentang stunting tadi, pasti saya balik lagi ke GPA, grafik pertumbuhan anak. Grafik pertumbuhan anak, kalau kita melihat ataupun di KMS ya, nanti di pemeriksaan antropometri itu, sebenarnya dikatakan stunting itu dia ketika 0 sampai 2 tahun, tadi yang 1000 hari kehidupan pertama tadi ya, itu masih bisa diperbaiki ya di masa itu. Tapi ketika dia sudah di atas 2 tahun, kalau kita melihat di GPA itu sebenarnya proses stunting itu udah berhenti, jadi stun gitu, udah berhenti dia. Udah berhenti itu karena stunting ini ya itu tadi karena dipengaruhi oleh nutrisi, sehingga dia itu tidak bisa diperbaiki, sifatnya irreversible ya. Lah bagaimana kalau ini sudah terjadi gitu, karena mohon maaf nih, mohon maaf, mungkin kita telat gitu mendeteksi. Karena apa? Tadi faktor yang pertama itu sebenarnya ini faktor umum gitu, tapi ternyata di masyarakat itu masih sering terjadi. Si ibu ini malas membawa si anak tersebut ke posyandu, ya masih ada ya seperti itu, sehingga dikatakan istilahnya drop out. Drop out itu kan memang dia tidak pernah membawa si anak tersebut ke posyandu, padahal di posyandu itu sangat penting karena apa? Di situ kan ada mungkin ada bidan ya, terus kemudian ada kader posyandu. Itu kan bisa mengetahui tumbuh kembang anak setiap bulan, anak dibawa ke posyandu, dia akan kedetek apakah tinggi badan dan berat badan anak ini sesuai dengan umur dia gitu. Lah kadang kecolongannya itu si orang tua atau si ibu ya terutama ini abai gitu, tidak membawa si anak karena mungkin dia kurang pengetahuan ke posyandu paling hanya pemberian, mohon maaf nih kacang hijau, susu gitu, padahal sebenarnya di sana ditimbang gitu. Nah itu ketika ini dia setiap bulan itu terpantau di posyandu, kita sebenarnya masih bisa mengoreksi di 1000 kehidupan pertama gitu. Tapi kalau Bu, kalau ini terlambat bagaimana gitu? Ketika tadi saya bilang stun tadi ya, kalau udah di atas 2 tahun itu proses ini tadi tumbuh kembangnya itu sebenarnya sudah berhenti ya. Jadi dia dikatakan udah stun, sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah terjadi ya kita caranya karena udah terjadi ya kita mau perbaiki sebagaimana banyaknya nutrisi yang maksimal pun juga percuma gitu karena perawakan pendek ini sudah terjadi tadi di masa golden periodnya itu sudah terjadi, sehingga yang bisa kita lakukan ya tetap kita dengan memberikan makan makanan yang nutrisinya bagus gitu ya, kita berikan dengan penuh sehat seimbang ya, gizi seimbang kita lanjutkan yang pertama. Terus yang kedua tetap kita memberikan dengan stimulus ya tadi karena loh masa itu sudah hilang ketika masa pertumbuhan, sehingga alangkah lebih bagus ini diberikan stimulus gitu. Bagaimana stimulusnya gitu. Nah ini sangat menarik sekali berbicara di masa pandemi juga ya Mbak Mirza. Ya. Stimulus sekarang itu ketika di masa pandemi. Karena apa? Anak itu sekarang pegangannya gadget ya, HP. Kalau kita sudah megang HP itu ini tadi loh stimulus motoriknya itu sudah hilang gitu. Sehingga ketika di atas alangkah lebih baiknya ini memang ketika anak-anak belum sekolah ya, ini tidak lebih baik itu kita dengan memberikan HP itu apa ya istilahnya kalau bisa jangan gitu. Kalaupun iya ya dengan bimbingan orang itu paling setengah jam gitu ya maksimal gitu ya. Selebihnya adalah anak bermain keluar. Kalau bermain keluar itu kan ada kelompok bermain ya, teman-teman tetangga dengan istilahnya main petak umpet, main lari-larian gitu aja lah. Terus main kayak apa ya istilah kalau play drama biasanya gitu itu kan sebenarnya sudah menstimulus motorik dan sensoriknya lah itu penata laksana kedua kita untuk tadi yang stunting yang sudah terjadi tadi. Terus yang ketiga ya kita harus dengan pantau itu tadi ya gizi untuk mencegah terjadinya proses infeksi. Karena mohon maaf kalau gizi itu di awal sudah kurang ya itu pasti akan rentan terkena infeksi ya. Kalau sudah rentan terkena infeksi dia pasti akan daya tahan tubuhnya akan menurun. Kalau daya tahan tubuhnya akan menurun, pasti dia akan sering terjadi proses penyakit gitu, entah diare, entah demam, entah mungkin yang lebih berat ada gagal jantung. Seperti itu kan sangat membahayakan untuk di kehidupan selanjutnya gitu ya. Sehingga ya itu tadi untuk mencegah terjadinya infeksi,
daya tahan tubuhnya biar bagus, ya kita dengan balik lagi ke nutrisi itu tadi. Memang kata kuncinya stunting ini memang nutrisi gitu. Mau diapakan memang tetap tadi loh, makanan yang itu memang sangat berpengaruh di kehidupan kita selanjutnya gitu Mbak Mirza. Jadi ada 3 poin tadi ya. Yang pertama nutrisi, yang kedua stimulus, yang ketiga mencegah terjadinya infeksi. Itu yang bisa kita perbaiki dari stunting, karena ya itu tadi sifatnya irreversible ya, tidak bisa diperbaiki. Dengan diperbaiki pun tidak ya kita dengan memberikan stimulus, terus memberikan makan makanan asupan gizi yang seimbang tadi untuk mencegah terjadinya infeksi. Gitu Mbak Mirza. Baik. Oke, Mbak. Jelas sekali, sangat informatif sekali nih. Untuk audiens, kalau yang ada mau bertanya, silahkan untuk menulis di kolom komentar ya. Baik, kemarin saya membuat Q&A nih, Mbak. Ada pertanyaan dari audiens nih, Mbak. Sebenarnya berapa batasan usia anak dikatakan stunting jika tinggi badan dan berat badan anak ini tidak naik-naik juga nih, Mbak? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa yang dikatakan stunting itu kita ikuti dari masa tumbuh kembang anak, jadi 0 sampai 2 tahun. Tadi kalau udah usia di atas 2 tahun, 2 tahun lebih dikit gitu ya. Sebenarnya ada juga yang 2 sampai 3 bulan, karena kan ada kategori anak itu yang dia 0 sampai 1, 2 sampai 3, 1 sampai 2 gitu. Jadi kita ambil dari literatur yang paling banyak itu memang yang dikatakan stunting itu mandek sampai usia 2 tahun. Gitu Mbak Mira. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu ya udah stunt, berarti dia udah dianggap stunting gitu ya. Dengan cara bagaimana, yaitu kita harus pantau terus GPA-nya tadi. Ya cara yang paling gampang, anak balita itu kan ke posyandu itu tadi. Jadi kita bisa deteksi di awal apakah dia itu mengalami stunting apa tidak, itu dari kurva. Biasanya yang paling gampang ya dari KMS itu ya. Selain juga ada tinggi badan. Makanya ketika anak dikatakan oh ini stunting gitu kan, ada dasarnya, tidak serta-merta oh kamu berat badanmu kok kurang, terus kemudian tinggi badannya kurang, perawakan pendek kamu stunting, kan tidak serta-merta seperti itu. Gitu. Oke, baik Mbak. Nih, kemudian ada pertanyaan, menarik sekali tadi Mbak, terkaitan dengan posyandu tadi. Anak saya usia 2 tahun 3 bulan, kemudian diinfokan oleh kader di posyandu ini bahwa anak saya stunting, padahal sejak usia 2 tahun tidak ke posyandu, dan saat saya plot ada di garis hijau. Nah, aturan pemeriksaan atau diagnosa anak dikatakan stunting ini bagaimana Mbak? Ya, tadi saya bilang ini yang sangat saya sayangkan ya, ini tadi. Dia tidak pernah ke posyandu ya tadi ya, sehingga sejak usia 2 tahun tidak ke posyandu, mungkin karena pandemi mungkin Mbak. Nah itu tadi, nah itu jadinya kan saya bilang ini dikatakan stunting itu kan sebenarnya ada standarnya gitu. Saya tidak bisa di sini tidak bisa bicara kamu pendek, berat badan kamu ini gitu kurang gitu. Ini dikatakan stunting itu kan tidak seperti itu, karena kenyataannya ada kok yang apa istilahnya kelihatannya kurus, terutama anak laki-laki ya. Anak laki-laki kelihatannya kurus, tapi sebenarnya dia tuh berat badannya sesuai standar dan tinggi badannya kelihatannya pendek, tapi enggak, karena anak laki-laki itu massa ototnya lebih banyak ya dibanding anak perempuan. Nanti ini kayaknya anak pendek, tapi ketika saya ukur ternyata anaknya tinggi juga ya gitu, karena ya itu tadi, karena massa otot pada anak laki-laki itu lebih banyak dibanding anak perempuan gitu ya. Saya mohon maaf, saya mungkin ini ya, kalau misalkan si bidan tersebut, bidan ya kalau posyandu, kok dia bisa mengatakan 2 tahun 3 bulan gitu tadi, usianya dikatakan stunting, itu mungkin si bidan tersebut mempunyai dasar gitu, walaupun dia di KMS dia masih di bawah garis hijau, karena kan kita sebenarnya itu kan kalau yang benar itu kan kita sampai 2 kali pengulangan gitu. Apakah dia itu benar-benar di garis hijau tapi dia itu melintas di garisnya, itu kan kadang ada penilaian tersendiri. Mungkin itu untuk orang awam itu kurang tahu ya, tapi kan nakes tenaga kesehatan yang ibu-ibu kader mungkin juga sudah paham kayak gitu, walaupun dia masih di bawah masih di batas hijau ya, tidak BGM. Ternyata dia dikategorikan stunting gitu. Mungkin kalau saran saya bulan depan ya, saya nggak tahu apakah di tempat si ibunya ini posyandunya buka apa enggak, tapi kayaknya kalau di tempat saya itu ini Mbak Mirza masih ada, cuman ya memang sesi gitu, sedikit-sedikit. Ya kita ke puskesmas mungkin terlalu jauh, jaraknya, kita lebih baik ya yang karena kan biasanya kalau di lingkungan paling kecil itu kan RW atau RT ya, kita bisa datang ke situ kan tadi lo grafik itu tadi lo, sehingga kok bisa dikatakan stunting itu kenapa alasannya gitu. Jadi agak bias juga ya pertanyaan dia, karena
tadi 2 tahun 3 bulan langsung divonis stunting gitu kan, pasti nggak mungkin seorang bidan itu langsung memvonis tersebut, pasti ada dasarnya gitu Mbak Mirza. Oke. Baik, jelas sekali Mbak. Kemudian, apakah ada obat atau makanan tertentu yang bisa menghambat stunting? Ya itu ya. Kalau untuk menghambat tidak ada ya. Mencegah ya tadi, mencegah. Ya bisa. Kalau obat itu tidak ada karena kita basicnya dari nutrisi gitu. Jadi semuanya dari nutrisi. Kalau misalkan kita itu di awal kehidupan sudah memberikan nutrisi yang bagus, insya Allah stunting ini tidak bakal terjadi. Jadi memang tidak ada obat atau yang bisa kita cegah kalau sudah terjadi, ya itu tadi dari nutrisi itu tadi. Jadi memang nutrisi yang kita perbaiki, stimulusnya, terus kemudian mengurangi terjadinya infeksi dengan makan makanan yang nutrisi yang seimbang. Itu Mbak Mirza. Jadi tidak ada obat untuk mencegah. Mungkin ada yang pernah mendengar fisioterapi untuk istilahnya memanjangkan tulang gitu ya. Padahal kan juga cuma seberapanya sih gitu. Kita kalau bicara tentang nutrisi itu kan tidak hanya tinggi badan aja ya. Tapi karena sudah terlambat juga periodnya itu tadi loh. Masa tumbuh kembang anaknya itu sudah hilang. Masa tadi tumbuh kembang fisik, terus stimulus di otak yang tadi ada fungsi DNA tadi itu sudah hilang gitu di masa golden period, sehingga agak dikatakan terlambat kalau sudah di atas 2 tahun gitu. Jadi memang kita harus karakternya dengan 3 itu tadi gitu Mbak Mirza. Oke, baik nih Mbak. Nah kemudian kita masih berada pada saat pandemi nih Mbak. Ada yang bertanya nih, sebenarnya ini stunting dan pandemi ini pengaruhnya ini bagaimana nih Mbak? Apakah nanti angka stuntingnya akan meningkat atau bagaimana? Karena mungkin juga ada beberapa posyandu yang masih tutup, kita fasilitas kesehatan juga sangat full juga sekarang ini ya Mbak ya. Jadi mungkin tidak bisa semaksimal pada saat kita belum pandemi nih Mbak. Bagaimana pengaruhnya Mbak? Selama pandemi ini mungkin agak berat ya Mbak Mirza ya. Makanya di program pemerintah itu mungkin di BKKBN ya. Itu kan ada 5 langkah ya. Salah satunya kita memang tidak bisa mengerjakan sendiri gitu. Mohon maaf, di masa pandemi ini kan efek atau dampaknya itu banyak gitu. Kita melihat di masa pandemi ini banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan gitu. Ekonominya jadi menurun gitu. Tadinya bisa beli susu nggak bisa. Istilahnya dia, apalagi kalau dia anaknya mungkin udah di atas 3, 4 gitu kan, dia harus berbagi dengan anak-anak yang sekolah, dengan kebutuhan makan gitu. Sehingga ketika ini penghasilan sudah berkurang, otomatis daya beli untuk beli makan makanan yang bernutrisi tadi pasti juga berkurang ya. Tadi saya bilang biasanya sehari bisa 2 kali, tapi ini tiap berapa hari sekali. Karena ya itu tadi, dia harus, mungkin orang tua ini harus bisa memappingkan penghasilan itu untuk apa aja gitu, dibagi-bagi gitu lah. Itu tidak bisa ditangani si keluarga tersebut gitu. Makanya kalau istilahnya di tempat saya itu jogotongo ya. Sama di pandemi ini, jogotongo itu juga dalam bentuk kita pemberian nutrisi ini gitu. Jadi ya ini tadi kita semua berdampak gitu. Semua orang sekarang di pandemi ini di masa sulit, sehingga ketika si satu keluarga tersebut terkena, dia harus dibantu oleh yang lain. Ya, terus di dalam di jogotongo ya, saya nggak tahu kalau di istilah di tempatnya Mbak Mirza, jogotongo itu istilahnya di sekeliling si keluarga yang terdampak ini saling membantu gitu. Dia bisa membantu, mungkin diprioritaskan karena tadi saya bilang stunting ini terjadi ketika sudah masa konsepsi ya, di masa ibu hamil. Jadi diprioritaskan untuk ibu yang hamil, sedang hamil, sama keluarga yang mempunyai balita gitu. Walaupun tidak mengabaikan yang lain ya, semua butuh makan, tapi ya itu tadi, kita itu kan berpikirnya SDM itu sumber daya manusia itu kan dimulai ketika si anak tersebut tumbuh kembang gitu. Jadi bagaimana gizi si anak ketika tadi di golden period 0 sampai 2 tahun itu diperbaiki lah ini selaku termasuk kita juga ya di masa pandemi ini, dengan melihat mungkin di sekitar kita ada yang stunting ya, kita memberikan, paling enggak lah memberikan makanan yang memang itu dibutuhkan untuk si keluarga tersebut. Tadi saya prioritaskan untuk balita dan bumil ya. Terus kita juga memberikan akses kemudahan untuk di vaskes pelayanan kesehatan. Ya, sekarang ini kan kita juga sulit gitu, untuk mengakses kesehatan, terutama di masa pandemi kemarin sampai ditutup karena dia hanya bisa
menampung untuk pasien-pasien COVID. Lah ini kan juga sangat berdampak sekali terhadap ini tadi untuk mencegah terjadinya stunting gitu ya. Mungkin untuk posyandu nanti kita ada ibu-ibu kader ya. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan bidan nggak ada, biasa si ibu kader ini yang berarti si ibu kader ini yang harus selalu aktif gitu. Bagaimana caranya biar ya ini tadi si tumbuh kembang anak terutama yang 2 tahun ke bawah ini ya, ini bisa terpantau gitu melalui dari tadi mungkin dari KMS itu. Saya rasa kalau para kader, ibu-ibu kader ini sudah pintar ya, karena mereka mungkin sebelum menjadi kader kan sudah dikasih pelatihan sama ibu bidan dari puskesmas. Paling enggak dia memberikan konseling gitulah kalau misalkan ibu bidannya sekarang lagi sibuk menjadi tenaga vaksinator lah, itu kan makanya jadi berefek ke semua gitu. Makanya ini kita libatkan tadi jogo-jogo termasuk ibu-ibu kader di area kita itu kita maksimalkan biar ya paling nggak membantu lah. Kita tuh kan kalau tidak bisa membantu dengan finansial, paling nggak dengan ilmu kita tadi ya. Ilmu kita tadi kalau ibu-ibu kader kan, oh saya sudah bisa kok membaca kurva ini. Oh kemarin saya sudah dikasih pelatihan oleh ibu bidan. Saya bisa memberikan konseling paling nggak kalau misalkan yang ada misalkan tadi saya bilang, oh yang paling bagus itu lemaknya lemak hewani. Ya udahlah lemak nabati paling enggak dia itu dalam sehari itu gizi seimbangnya tercukupi gitu Mbak Mirza. Memang dampak pandemi ini ya berdampak ke semua gitu ya, karena saya yakin pasti angka kemiskinan di Indonesia itu juga bertambah gitu, karena ya itu di banyak perusahaan yang tutup, supermarket juga ditutup, sehingga hanya untuk makan aja mungkin harus berbagi, harus dibagi-bagi untuk kebutuhan yang lain. Gitu Mbak Mirza. Iya, baik. Jelas sekali, sangat informatif sekali ini Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, tidak ada. Baik, tidak ada yang pertanyaan lagi nih Mbak. Ada pesan untuk para ibu-ibu semuanya, ada teman-teman yang mungkin anaknya masih berada di bawah usia 2 tahun, atau mungkin yang sedang hamil nih Mbak, supaya lebih menjaga kehamilannya, atau mungkin justru sebelum mereka ibu-ibu ini hamil masih mempersiapkan pernikahan nih, apa tipsnya Mbak dan sarannya nih? Ya mungkin saya soroti karena tadi saya prioritaskan 2 ya, ibu hamil sama balita ya. Khusus ibu yang mau hamil itu pasti dimulai dari pernikahan. Jadi monggo calon ibu ya, calon ibu yang insya Allah sebentar lagi mau menikah, monggo dipersiapkan benar-benar gitu, jangan modal cinta ya kalau istilahnya sekarang. Modal cinta itu gitu, karena ternyata ini tadi loh, kita si ibu ini terutama kita perempuan itu kan membawa tadi loh SDM yang nanti bakal kita outputnya itu harus bagus gitu. Makanya kita mulai dari sebelum menikah persiapkan diri kita, paling enggak nutrisi kita harus kita perbaiki yang tadinya makan tidak teratur. Karena saya pengen nih sebentar lagi setelah nikah saya mau hamil, itu kita persiapkan. Bahkan mungkin sebelum nikah pun biasa bisa dimulai ya. Sekarang kan banyak susu-susu yang satu produk itu susu sebelum hamil ya, itu udah dimulai gitu. Jadi memang benar-benar dia itu menyiapkan dari awal biar nanti ketika masa kehamilan itu dia bagus gitu ya. Jadi monggo direncanakan kaum perempuan ya yang mau menikah, gizinya sebagus mungkin ketika mau menikah, sehingga nanti ketika pas sudah menikah, ketika sudah masa konsepsi itu juga sudah bagus, sudah mulai nutrisinya sudah mulai bagus. Dan kemudian nanti ketika hamil pun juga nanti nutrisinya lebih dibaguskan lagi gitu ya. Terus yang kedua berhubungan dengan pemilihan makanan gitu ya. Tadi saya bilang kalau bicara tentang nutrisi makanan tuh tidak habis-habisnya gitu. Tadi saya bilang makanan itu adalah pilihan. Jadi memilih makanan yang tepat dan sesuai dengan fase kehidupan itu lebih baik ya, karena setiap orang itu mempunyai fase kehidupan sendiri-sendiri dan mungkin mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri gitu. Karena dia akan berdampak terhadap fisiologi tubuh gitu. Kalau sudah berbicara dengan fisiologi tubuh dan fase kehidupan, pasti dia juga akan berhubungan dengan itu tadi, masa dengan kehamilan itu tadi. Sehingga ketika kita mendapatkan asupan yang bagus di setiap fase kehidupan ini tadi, insya Allah kita tidak akan terjadi malnutrisi. Gitu. Karena ujung-ujungnya kalau malnutrisi, kurang nutrisi itu pasti efeknya panjang sekali gitu sampai dengan lansia. Gitu Mbak Aza. Oke, baik. Kita sudah berbincang hampir 1 jam ini Mbak. Terima kasih waktunya Mbak. Terima kasih banget sudah mau sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk para ibu dan mungkin yang mempersiapkan untuk menjadi ibu.
Sampai ketemu di lain kesempatan nih Mbak Ami. Jangan kapok untuk diundang di Mamilenial Mbak Ami ya. Oke, Sama-sama sampai. sehat. Sehat audien hari ini Mbak Mirza, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Oke. Selamat happy weekend nih Mbak. Selamat weekend Ria. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih. Oke, baik tadi Mam itu ada perbincangan kami mengenai nutrisi yang baik untuk anak agar terhindar dari stunting. Semoga ibunya bermanfaat. Kemudian juga jangan lupa untuk para ibu harus mempersiapkan tentang asupan nutrisi dari masa kehamilan sampai pada anak ini berusia 2 tahun karena ini sangat berketerkaitan dengan 1000 HPK tentunya. Kemudian juga jangan lupa untuk jaga kesehatan karena kita masih tetap berada di era pandemi yang sangat masih meresahkan tentunya. Stay healthy everyone. Sampai jumpa dengan tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.